Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana hukumnya lalat yang hinggap dari najis ke makanan kita. Kita sering menemukan lalat kan, hinggap di bangkai, hinggap di kotorannya anak kita. Kemudian setelah itu pindah ke makanan kita yang kita dalam keadaan santai seperti ini. Nah, seperti sekarang ada mangga, ada pisang ini, kemudian ada anggur dan ada pepaya. Bagaimana hukumnya lalat yang semacam ini? Kita lihat. Nah, keterangannya ada dalam kitab I'anatul Talibin. Qala Syekhuna Kas-Suyuti tab'an li ba'dil mutaakhirin. Guru kita mengatakan, sama dengan pendapatnya Imam Suyuti, ikut kepada sebagian ulama Syafi'iyah yang akhir. Innahu yu'fa'an yasirin orfan, dimaafkan atau dimakfu najis yang sedikit secara uruf. Wa ma'ala rijli dzubabin wa in ru'yah, dan najis yang ada pada kakinya lalat walaupun dapat dilihat. Qauluhu wa amma ala rijli dzubabin, dan dari barang yang ada di kakinya lalat. Ay wa yu'fa 'anil najisil ladzi 'ala rijli dzubabi fil ma'i wa ghairihi. Artinya dimakfu najis yang ada pada kakinya lalat, baik terjadi pada air atau lainnya air, baju dan sebagainya. Fa huwa ma'tufun 'ala qoulihi an yasirin orfan. Jadi berarti diatufkan kepada lafadz yasirin orfan. Makfu najis yang sedikit secara uruf, secara kebiasaan. Maka dimakfu juga najis yang ada pada kakinya lalat walaupun dilihat. Ai wa in ru'iyah, artinya juga walaupun dilihat. Ai wa yu'fa anhu mutlaqan, artinya dimaafkan dari najis yang ada di kakinya lalat secara mutlak, sawaun ru'iyah aw lam yurah, baik dilihat atau tidak. Fa in qila kaifa yutasawwarul ilmu bihi wa huwa lam yurah, bagaimana bisa dimengerti bahwa ada najisnya padahal tidak dilihat? Kok bisa tahu dari najis padahal tidak dilihat? Kan begitu. Kok bisa? Bagaimana tasawurnya? Cara masuk akalnya gimana? Ujibah bi annahu yumkinu taswiruhu bima idza afad dzubabu ala najisin rutbin. Tasawurnya begini, cara mengertinya begini, dimungkinkan saja kita lihat ada lalat hingga pada najis yang basah. Tsumma waqa'a ala syai'in, kemudian setelah itu dia terbang hinggap kepada sesuatu yang lain. Fa innahu la yanjusu, maka sesuatu yang lain itu tidak najis. Wa yumkinu taswiruhu aidan, tasawurnya, masuk akalnya juga bisa dimungkinkan dengan cara begini. Idza ra'ahu qawiyul basar, ada orang yang memang penglihatannya tajam, melihat di kakinya ini masih ada kotorannya, ini kotoran najis yang barusan dihinggapi, itu kotorannya anaknya yang ada di halaman itu ini. Cuma orang yang wal manfiu ru'yatul basaril mu'tadil wal manfiu, sedangkan yang mentiadakan, yang tidak melihat adalah penglihatannya orang yang biasa seperti saya ini kan biasa. Nah, ini bisa tasawurnya begitu. Kok bisa tahu bahwa ini dari najis lalatnya ini? Ya tahu sih, wong barusan dia hinggap di kotorannya anakmu, kemudian sekarang pindah ke makanan kita yang ada di meja ini. Nah, itu namanya tasawurnya. Demikian
Jadi kesimpulannya adalah najis yang ada di kakinya lalat itu otomatis dimakfu. Kecuali kalau karena usaha kita. Nah, maksudnya usaha kita itu artinya sengaja memang kita itu meletakkan lalat itu ke tai, umpamanya ke kotoran itu. Umpamanya nangkap lalat kemudian dilemparkan ke sana. Kemudian itu tidak boleh. Sama dengan halnya yang kita bahas sebelumnya, bahwa bangkainya lalat, bangkainya hewan yang tidak punya darah yang mengalir itu bisa tidak menajiskan kepada kopi, kepada teh dan sebagainya, itu kalau jatuh sendiri. Tapi kalau sengaja kita buangin ke dalamnya, itu namanya sengaja najis. Ini ada keterangan, walau waqa'atu babu ala damin tsumma tara wa waqa'a ala nahwi thawbin ittajahal afu jasman. Jika ada lalat hinggap di darah, kemudian setelah itu terbang dan hinggap lagi ke baju, ittajahal afu jasman, maka dimaafkan secara pasti. Lianna idza qulna bil ahwid damil musyahad fala annaku labihi fi ma lam yusyahad minhu. Karena kalau kita itu mengatakan bahwa darah yang dapat kita lihat saja itu loh, yang dapat kita lihat sedikit seperti darahnya nyamuk yang sedikit itu, yang dapat kita lihat itu dimakfu. Maka semestinya juga kita mengatakan bahwa najis yang tidak dilihat apalagi. Itu. Fala annaku labihi fi ma lam yusyahad minhu bitarokil aula nihayah. Itu ada dalam kitab Nihayah keterangan ini. Apalagi yang tidak bisa dilihat. Demikian, mudah-mudahan ilmu pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat sampai ke akhirat nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.